Pak Sandi itu bukan katakanlah ulama atau kalangan pesantren, tapi dukungan dari sektor umat Islamnya itu kuat. Nah, Mas Ganjar itu sudah tidur sama orang P3, sudah berada di rumahnya orang P3 lebih dari 20 tahun. Wajar dong kalau P3 itu melabuhkan ke sana. P3 itu sebetulnya bisa berkoalisi dengan partai mana saja, tapi yang paling sulit memang berkoalisi dengan PDIP. Ya. Pemirsa, satu hal yang budiman, kali ini saya mendapatkan kehormatan kedatangan tamu istimewa, seorang lawyer, seorang politisi dari Partai Persatuan Pembangunan, dan saat ini menjabat sebagai salah satu wakil ketua MPR RI di 2019 sampai 2024, Bapak Arsul Sani. Saya manggilnya Bang Arsul. Selamat datang ke Main TV, Bang Arsul. Terima kasih, Mas Sahal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kehormatan siang ini. Iya, ya. iya. Nah, sebenarnya sebelum kita ngobrol nih, saya tuh dari dulu tuh sebenarnya penasaran. Kan kalau yang kita kenal dalam tradisi Indonesia ya, pemikiran sastra lah, itu ada nama Arsul Sani. Iya. Ini kok Arsul? Ini plesetan atau gimana dulu? Enggak juga. Jadi ayah saya ini kan walaupun di tingkat daerah itu kan juga tokoh NU. Oke. Nah, tentu kemudian sebagai tokoh NU Pekalongan kan antara lain lah ya, getting in touch lah dengan Arsul Sani yang les bumi waktu itu. Okay. Jadi kemudian iya, ketika Arsul Sani di NU waktu itu. betul, ya. Di NU juga, jadi ya, kemudian ketika anaknya yang pertama lahir itu saya dinamai, cuman karena Arsul itu akar kata bahasa Arabnya nggak jelas, maka barangkali kemudian dirubah jadi Arsul. Dari Arsala Yursilu lah, kira-kira kan begitu, Mas Ahal. Gitu. Menarik ini. Jadi memang ini menunjukkan background ke P3-annya ya, ke santriannya. Jadi Bang Arsul ini kan OPEC ya, beliau anggota OPEC, orang Pekalongan maksudnya. Ya, betul. Jadi memang background santrinya kental. Bang Arsul, saya ingin kita bicarakan tentang politik menjelang 2024 lah ya. Kan kita tahu P3 sekarang menjalin kerjasama resmi, kerjasama politik dengan PDIP, dan sudah mencapreskan Ganjar Pranowo, kan? Nah, soal cawapres ini, Bang Arsul, kan katanya P3 mengusung Sandiaga Uno dan Sandi masuk ke P3 kan sekarang. Bisa dijelaskan nggak itu sebenarnya gimana sih soal hubungan P3 dengan PDIP dan soal posisi Sandi sebagai salah satu bakal cawapres? Ya, barangkali ini harus kita tarik ya, Mas Sahal ya, ke pikiran-pikiran dasar yang berkembang di banyak orang P3 ya. Selama ini kan dalam perjalanan sejarah kenegaraan kita, sejarah politik kita ya, paling tidak pasca reformasi itu selalu kalau kita melihat duo kepemimpinan kita, presiden dan wakil presiden itu ya, duit tunggal kita itu kan ada semacam pakem ya, yakni nasionalis religius atau religius nasionalis. Itu dimulai dari Gus Dur dengan Bu Mega, kemudian Bu Mega dengan Pak Hamzah, begitu ya. Dan kemudian termasuk Pak SBY, Pak JK, karena Pak JK pada waktu itu dilihat juga beliau pada waktu itu sebagai mustasyar PBNU juga, kemudian sebagai tokoh Kahmi juga, itu sebagai representasi kaum religius, kaum agamis lah, kaum santri seperti itu ya. Pengecualiannya atau penyimpangannya kan hanya ketika SBY Pak Budiono, ketika Pak Jokowi Pak JK kembali ya, kemudian ketika Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Jadi pakem itu bagi kami di P3 itu sampai sekarang masih kita pegang. Maka dalam berbagai komunikasi politik sejak awal, terlepas dari soal nama Sandi, itu kita juga menyampaikan termasuk kepada Pak
Jokowi tentu karena kita sering bertemu lah ya dengan beliau ya dalam berbagai kesempatan dan juga dalam komunikasi politik kita ke depan ya. Maka terlepas sekali lagi waktu itu dari nama Pak Sandinya, kita tetap menyambut baik misalnya ketika ada nama yang lain ya, Pak Mahfud MD ya, kemudian bahkan ada nama Pak Nazaruddin Umar lah, itu kan contohnya. Jadi itu ditarik ke sana bahwa kemudian ketemunya Sandi ya, paling tidak meskipun barangkali orang akan mendebat kan nggak pas juga Sandi personifikasikan sebagai katakanlah mewakili kelompok agamis. Barangkali kita ngelihatnya pertama ya karena dari Pilkada DKI dan kemudian dari Pilpres kemarin, tetapi semangat bahwa paling tidak kalau orangnya itu dalam hal ini misalnya Pak Sandi itu bukan katakanlah ulama atau kalangan pesanut, tapi dukungan dari sektor umat Islamnya itu kuat. Nah itu yang kami jadikan sebagai konsiderasi pertimbangan itu Mas. Nah kalau soal ini menarik soal kalau kita tarik ke dalam tadi itu perimbangan atau balance keseimbangan politik lah ya antara kubu santri dengan kubu nasionalis lah gitu katakan aja gitu. Jadi kalau menurut P3 berarti upaya melakukan koalisi ini antara PDIP yang nasionalis katakan aja gitu dengan P3 yang santri gitu ya, itu bagian dari itu ya, bagian dari upaya. Betul, bagian dari kita kembali mengartikulasikan pakem itu tadi ya. Sebetulnya kan kalau kita bicara dalam konteks nasionalis agamis itu kan ya selain dengan PDIP yang kemudian menampilkan Mas Ganjar, kan ada juga kan Pak Prabowo gitu kan yang sisinya adalah sisi nasionalis kan begitu ya itu. Nah, tapi kan kalau kita bicara tentang Pak Ganjar ya, kan kalau lihat background keluarganya ya, Mas Arsul kan istrinya Pak Ganjar itu kan juga bapaknya, jadi mertuanya Pak Ganjar itu kan tokoh P3 ya? Bukan, mertuanya mertuanya itu Ketua DPC P3 Kabupaten Purbalingga selama 20 tahun. Jadi kami itu suka bercanda kalau di P3 ya. Kenapa kok Mas Ganjar? Mas Ganjar itu sudah tidur sama orang P3, sudah berada di rumahnya orang P3 lebih dari 20 tahun. Wajar dong kalau P3 itu melabuhkan ke sana gitu. Itu candaan-candaan kita ya. Karena kan kalau yang di P3 yang backgroundnya seperti saya dari NU, orang NU kan biasa bercanda gitu kan, mengekspresikannya itu kan. Ya jadi ya itulah kenapa kemudian pilihannya itu misalnya Mas Ganjar gitu ya. Mungkin kalau PDI tidak menetapkan Mas Ganjar belum tentu juga ke sana gitu. Nah, tapi ini Bang Arsul ya, yang soal ini kan ada juga pertanyaan lah gitu. Kalau memang yang dicari adalah keseimbangan antara nasionalis dengan katakanlah kubu agamis lah ya, kubu santri gitu. Kenapa yang dipilih sebagai yang dinominasikan itu yang ditonjolkan itu Sandiaga Uno, bukan yang katakan aja itu P3 naturalisasi lah gitu ya. Itu kan P3 naturalisasi. Sekarang bukan hanya P3 naturalisasi, NU natural. NU naturalisasi. Erick Thohir ya. Nah, jadi kenapa bukan Pak Mahfud gitu misalnya. Jadi ini sebenarnya seberapa definitif ini dari pihak P3-nya untuk mengusung cawapres yang siapa? Sandi atau siapa gitu? Jadi kan dua hal tentu paling tidak menjadi pertimbangan. Pertimbangan yang pertama tentu itu tadi ya, pakem itu tadi. Pertimbangan kedua karena P3 itu partai politik ya. Dan biasanya kan partai politik kita dikritisi terus, Mas. Masa partai politik kok tidak mencalonkan orang dalamnya sendirilah, kadernya sendiri untuk tarung dalam kontestasi yang bernama Pilpres itu. Kan sering dikritiki begitu. Nah, kita pertama pakemnya kemudian masuk apa tidak. Yang kedua tentu konsiderannya adalah lo yang mau mendekati P3, yang mau masuk P3 Sandi kok. Itu loh lah. Itu loh. Jadi itu mau nggak mau kan juga mempengaruhi.
Kalau Pak Sandi itu nggak masuk P3, saya kok punya keyakinan P3 nggak akan memutuskan mengusung Pak Sandi sebagai cawapres. Gitu. Oke. Memang Itu. Pak Sandinya yang Iya, tentu mencoba untuk masuk P3. masuknya Pak Sandi itu kan hasil buah dari interaksi dua pihak lah, Pak Sandi dan P3-nya lah, tentu kan seperti itu. Nah, terus kalau misalnya ini Bang Arsul, kan soal cawapresnya Ganjar ini kan masih menunggu sampai 4 November atau Iyalah, apa gitu ya? mungkin ya akhir Oktober Iya atau kan, November. dan peranan PDIP dalam hal ini Bu Mega kan sangat kuat ya dalam dalam menentukan lah gitu. Iya. Nah itu nanti andekan misalnya bukan Sandiaga Uno yang dipilih gitu, P3 gimana itu soal dengan koalisinya itu nanti? Ya, pertama tentu kalau kami yang di internal P3 nggak boleh langsung berande-ande kan begitu lah ya. Kita itu sekarang tahapannya ya meyakinkan juga ya. Tentu baik Bu Mega maupun petinggi-petinggi PDIP bahwa yang paling pas itu adalah Pak Sandi Uno. Itu kan kewajiban kita ya. Nah, tetapi kan pada akhirnya kan yang namanya politik itu kan selalu disebutkan dinamis. Ya. Bahkan kita tidak bisa prediksi dari jauh-jauh hari ya. Kalau mengacu pengalaman 2019 kan hanya dalam hitungan jam kemudian berubah. Iya, karena itu seperti betul. itu. Nah, karena itu ya tentu kita kalau ya ini partai Islam ini Mas hal ya. Kita pertama minta kepada Allah. Yang kedua nanti pada saatnya kita harus istikharah juga untuk menjawab pertanyaannya masalah tadi. Saya suka bercanda sama teman-teman di P3 itu. Kita itu memang berbeda dengan partai yang lain. Kita itu selalu menempuh jalur daratan dan jalur langitan. Itu ya. Nah, jadi itu kita lakukan. Tetapi tentu kalau kita pikir secara rasional ya, dan politik itu kan tidak, kalau nggak gini, gue mutung lah, atau gue nggak mau, kan tidak begitu juga. Itulah, nggak mutlak-mutlakan. Tentu dalam komunikasi itu dan terlebih-lebih nanti mendekati hari hanya ya tentu akan ada berbagai simulasi begitu ya, yaitu akan kita sikapi tentu yang pertama secara rasional, secara perhitungan politik, dan yang kedua itu tadi setelah ikhtiar kita untuk juga mendapatkan jawaban dari langit, dari jalur langitan itu kira-kira seperti apa ya. Itu. Nah, terus ini Bang Arsul, saya kan kemarin lihat di tweet Anda ya, itu kan ada Anda meretweet sebuah video pendek tentang pandangan Pak Arsul Sani mengenai Sandi. Iya. Nah, itu mungkin kita bisa putar nih videonya. Pak Ganjar dengan calon wakil presiden yang kami ajukan ya, Pak Sandi Uno itu punya begitu banyak nikmat besar atau chemistry. Pertama tentu keduanya punya elektabilitas yang tinggi. Jadi kalau Pak Sandi yang dipilih, maka itu tentu akan menguatkan elektabilitasnya Pak Ganjar. Yang kedua, keduanya sama-sama punya pola pikir yang sama. Ya, pertama pola pikirnya tentu inklusif. Inklusif itu artinya sosok-sosok yang terbuka terhadap masukan-masukan dari luar. Ya, terus yang ketiganya juga punya fokus yang sama juga, yakni concern terhadap peningkatan kehidupan sosial perekonomian kita ke depan. Ya, dan yang keempat tentu mereka punya komitmen yang sama, yakni untuk terus melanjutkan ya program-program pembangunan dan program pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Iya. Itu bisa dijelaskan nggak itu pandangannya Pak Arsul sendiri mengenai Sandi itu? Dan kaitannya dengan P3 ya? Kalau tidak salah ya, saya menyampaikan 4 hal kenapa kok Pak Sandi itu will be the best lah ya untuk Pak Ganjar gitu kan. Yang pertama, kalau tidak salah saya sampaikan bahwa secara baik popularitas maupun elektabilitas itu Pak Ganjar tentu tinggi, Pak Sandi juga tinggi.
Jadi ini melengkapi, ya. Pak Sandi tidak akan jadi beban atau kemudian bahkan akan jadi penambah, ya, penambah untuk itu tadi, ya, tingkat keterpilihan karena soal elektabilitas. Dan yang kedua, saya kebetulan dengan Mas Sandi ini kenal sudah sejak lama, tahun 98 lah. Ketika saya masih menjadi lawyer, beliau masih menjadi eksekutif di satu perusahaan keluarga yang cukup besar lah ya di itu. Jadi saya juga sudah mengerti jalan pikirannya. Dan dengan Mas Ganjar saya lihat kompatibel pemikirannya, orang yang sama-sama concern dengan soal perekonomian masyarakat kita. Itu ya. Nah, ini kan berarti kita harapkan kalau basisnya pemikirannya itu sama, yaitu sama-sama punya atensi, punya concern ya terhadap persoalan-persoalan ekonomi masyarakat bawah kita ini, kita harapkan bisa saling mendukung kalau jadi ya. Dan saya yang ketiga kok agak lupa, yang saya yang keempat. Kedua-duanya saya tentu beberapa kali ketemu Mas Ganjar, juga tentu juga bicara dengan Mas Sandi itu soal konsep keberlanjutan pembangunan. Ya. Ini isu yang hari ini kan dipertentangkan dengan perubahan. Ya. Dan saya lihat Mas Ganjar dengan cukup baik kemudian sudah menjawab bahwa hal-hal yang baik itu memang mesti harus dilanjutkan dan tentu ada hal-hal yang perlu evaluasi, gitu loh. Ya. Dan saya kira Sandiaga Uno juga pernah mengkritik ya, pemilihan jargon politik perubahan itu, dalam konteks sekarang di mana kepuasan publik terhadap Jokowi begitu tinggi, kok ngomong tentang perubahan gitu. Dia menyatakan ketidaksetujuannya, kritik terhadap Anies. Tapi kan saya lihat kalau 2 atau 3 hari ini kan Anies sebetulnya sudah juga melakukan korektif statement atau adjustment lah, bukan koreksi ya, adjustment lah ya. Apa yang dimaksud dengan perubahan itu kan, ini tafsir baru, boleh juga disebut sebagai call jadid lah. Call jadid ya, call yang baru ya, pendapat yang baru itu loh. Nah terus ini Bung Arsul ya, soal posisi wapres dalam ketatanegaraan kita. Kan kalau Pak Ganjar kan pernah menyebutkan kemarin bahwa beliau menginginkan cawapres yang energik, satu visi, sesuai visinya, dan mampu menjalankan tugas-tugas yang diembannya lah gitu. Jadi ini soal wapres yang energik. Nah tapi kalau kita lihat posisi wapres ya dalam konstitusi kita ya, itu sebenarnya kan posisinya lebih, ini kalau menurut istilah Bang Mulya Lubis di dalam artikelnya di Kompas ya, Bang Mulya bilang lebih mirip ban serep gitu, karena nggak jelas tugasnya apa, itu tidak diatur oleh konstitusi. Itu gimana menurut Anda itu? Jadi memang wapres itu seberapa penting sih gitu? Begini, dalam sistem ketatanegaraan di banyak negara, kan? Jadi saya nanya ke orang yang tepat. Bahkan di Amerika Serikat pun ya, Mas Sahal kan lama tinggal di sana, jadi bahkan saya yakin lebih paham ya. Memang tidak ada misalnya dalam konstitusi Amerika Serikat pun kalau kita lihat apa sih tugas wapres itu kan tidak disebutkan. Betul, gitu ya. Tetapi kalau di Amerika memang ada satu posisi yang penting. Dia bisa menjadi posisi casting voter ya. Karena dia by the operation of the law itu adalah kalau nggak salah ketua Kongres atau apa ya kan kayak begitu. Nah, kalau posisinya 50-50 dia menentukan gitu kan. Nah, tapi secara umum pekerjaan itu memang yang saya lihat di sistem ketatanegaraan manapun, wapres itu ya pada umumnya ban serep, tetapi jangan dibayangkan seperti ban serep mobil yang tidak pernah dipakai, yang hanya dipakai kalau kemudian bank utamanya ada yang bocor. Ya. Ini ban serep yang bisa langsung dipakai, tetapi tergantung dari presidennya. Ya kan? Presidennya ini mau memfungsikan apa? Ya. Presidennya itu punya trust apa tidak? Nah, kalau saya lihat ya, saya amati nih ya. Misalnya di kepresidenan Amerika Serikat sekarang ini kan
Joe Biden kan mungkin karena faktor umur juga banyak juga memberikan peran sama Kamala Harris kan untuk tampil. Nah, menurut saya ya itu bukan soal dalam tanda kutip nelongsonya posisi Wapres di Indonesia, tapi itu di negara lain juga begitu. Nah, kita berharap bahwa kita punya presiden yang mau berbagi tugas, ya, yang mau berbagi tugas. Kalau tanggung jawab memang akan diambil semua oleh presiden dalam sistem kedatangan. Tetapi dalam soal pekerjaan itu mau berbagi tugas sehingga juga presiden itu kan tidak pusing semua urusan kita, apalagi masyarakat itu kan sedikit-sedikit semua urusan ini harusnya presiden turun tangan blak-blak segala macam, padahal ada Menko dan segala macam gitu loh. Nah, terus soal yang kan tadi Bang Arsul ngasih contoh Amerika ya. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada contoh Indonesia kan ada model juga itu Bang Arsul yang soal Wapres yang energik ya. Itu kan Soekarno-Hatta. Kan Soekarno sebagai kalau istilahnya yang terkenal itu kan solidarity maker. Sementara Hatta itu sebagai administrator. Soekarno yang idenya itu soal persatuan, soal kebinekaan dan seterusnya ya. Terus Pak Hatta itu yang ngurusin birokrasi, tata negara, kepemerintahan dan seterusnya. Itu kan model yang ideal. Tetapi juga ada model-model yang dikhawatirkan kalau wapresnya terlalu energik, itu akan muncul matahari kembar. Nah, misalnya kayak yang ya banyak orang lah ngomong tentang SBY dengan JK. Nah, itu saat itu kan kesannya kayak JK itu terlalu dominan atau bagaimana sehingga disebut the real president gitu. Jadi posisi wapres yang energik itu juga bisa bermasalah kan kalau konteksnya semacam itu. Gimana menurut Bang Arsul? Ya, memang sekali lagi kan tidak ada satu aturan ataupun praktek yang bagus soal ini. Ya ini kembali terpulang gitu ya. Kan kalau kita merujuk ke Amerika sampai sekarang saya nggak pernah mendengar ada orang Amerika mengatakan the real president is Kamala Harris gitu kan, enggak juga kan gitu loh. Jadi itu kembali kemudian yang jadi wapres itu bisa menempatkan diri apa tidak gitu ya. Kan kata kuncinya soal menempatkan diri kerjasama diri. Tadi ya. Itu. Pembagian tugas ya sebenarnya itu ya. Oke, jadi ini saya kira ya semoga aja ya kalau misalnya skenario yang dimunculkan oleh PDIP itu oleh koalisi PDIP P3 itu adalah misalnya Ganjar dengan Sandi gitu misalnya ya. Itu bisa terjadi sosok wapres yang energik itu. Bang Arsul, tentang P3 nih, saya tertarik nih untuk mendapat penjelasan yang lebih jauh dari Anda ini. Sebenarnya P3 itu kan partai Islam ya. Logonya juga Ka'bah gitu kan. Gitu. Nah, kemudian ketika menyatakan berkoalisi dengan PDIP kan ada yang ini partai semangka nih. Luarnya hijau, dalamnya merah. gitu. Itu guyonannya begitu. Nah, tapi kan saya ingin mendengarkan dari Anda nih sebenarnya visi P3 saat ini itu seperti apa ya kaitannya sebagai partai Islam itu ya. Terutama kalau kita lihat dengan perbandingannya dengan partai-partai yang lain ya, partai Islam yang lain. Diferensiasinya, nilai kekhasannya itu apa P3 sekarang ini? Apa yang menjadikan P3 itu menurut Anda masih menarik atau masih layak untuk dipilih oleh konstituennya gitu? Ya, saya tentu tidak ingin secara langsung mengaitkan dengan soal selling point-nya bagi P3 ya. Tetapi yang jelas sebagai sebuah partai Islam, kami itu ya sebagaimana saya kira NU dan Muhammadiyah melihat 4 konsensus bernegara kita, Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya, NKRI dan Kebhinneka Tunggal Ikaan kita itu hal yang final yang diterima. Jadi soal itu ya, itu saya sering bercanda ini Mas Hal ya. P3 itu meskipun partai Islam itu NKRI-nya net, nggak plus-plus. Kalau pakai istilah hotel ya. Iya, karena kita nggak bertemanan sama misalnya
pikiran-pikiran yang dikembangkan oleh Ikhwanul Muslimin, atau kelompok-kelompok yang lain. Ya, Islam transnasional. Gitu iya, ya. Islam transnasional itu kita tidak bersentuhan sana, ya. Tetapi sebagai partai Islam kita juga tidak melupakan atau bahkan kami selalu mengingat apa yang disampaikan Bung Karno lah pada saat pidato permulaan Pancasila. Pidato lahirnya Pancasila. Iya, lahirnya Pancasila itu, ya. Ini bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler, ya. Dan Bung Karno kan mengatakan silahkan kemudian kalau dengan negara yang berdasar Pancasila, umat Islam kemudian akan memperjuangkan ajaran agamanya untuk masuk dalam legislasi dan kebijakan negara. Umat beragama yang lain juga punya hak yang sama. Itulah yang kemudian ya terus akan kami perjuangkan. Jadi kalau kita memperjuangkan aspirasi Islam yang kita yakini paling tidak sebagai tafsir terhadap ajaran Islam, itu ya harus melalui jalan legislasi, ya harus melalui jalan yang kita pilih, ya melalui pemilu dan tentu dalam alam demokrasi, bukan mengangkat senjata, ya bukan dengan mengatakan demokrasi itu haram. Nah itu tidak seperti itu. Nah jujur Mas Ahal, kadang-kadang kita agak hurt, agak terluka ketika ini mohon maaf ya selalu kemudian dikatakan jangan pakai politik identitas gitu kan. Okay. Buat kami ya memang politik identitas itu tidak juga kemudian bisa bebas begitu saja, tetapi itu harus dibatasi. Jangan pakai politik identitas yang memecah belah bangsa, yang menimbulkan kemudian intoleransi, yang menimbulkan diskriminasi itu. Tetapi kalau politik identitas yang tetap memegang teguh 4 konsensus bernegara kita, why not? Dan kita memang dibangun dari identitas-identitas yang berbeda. Jadi sepanjang kemudian toleransi, inklusivitas itu tetap kita tunjukkan, yang mestinya politik identitas juga tidak kemudian dilarang sama sekali. Gitu. Biasanya kalau politik identitas, saya termasuk yang cukup banyak membahas soal politik identitas. Biasanya memang yang kita kritik itu politik identitas yang dipakai untuk memakai identitas agama atau ras untuk menegasikan untuk mengintolerankan yang lain. Nah, betul. Itu yang untuk kalau itu jadi agama dipakai sebagai alat menggebuk kelompok lain yang berbeda gitu. Jadi semacam itu kalau politik identitas yang tadi yang dalam bingkai 4 pilar itu ya masih makanya masih okay, Mas Ahal gitu, ya. Itulah yang kami perjuangkan. Kan nggak bisa juga tidak disebut bukan politik identitas ketika kami memperjuangkan misalnya undang-undang yang kemudian lahir undang-undang pesantren. Tapi saya boleh cerita ini sedikit ya. Ketika kami sebagai pengusul, penggagas RUU itu, judulnya itu adalah RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren. Itu yang kami itu. Kenapa kok itu? Karena kita juga sadar betul bahwa saudara-saudara kita misalnya yang Kristiani kan juga punya madrasah diniyah juga yang bernama sekolah minggu itu. Maka kami juga mengundang. Ini bisa dicek Mas Ahal nanti misalnya dengan teman-teman kami di BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja. Itu kita dengarkan bahwa kemudian tidak memungkinkan ya akhirnya undang-undang yang lahir itu undang-undang pesantren itu karena memang dinamikanya belum memungkinkan saat ini karena di saudara-saudara kita yang Kristiani, yang Protestan dengan yang Katolik juga punya perspektif yang berbeda tentang kehadiran negara dalam sistem pendidikan katakanlah keagamaan mereka gitu. Nah ini hal lain nih ngomong-ngomong soal istilah nih Bang Arsul. Anda tadi menyebut istilah saudara-saudara kita Kristen warga Kristen itu kan dulu ya kalau zaman saya kecil itu kan biasa banget ya istilah itu. Biasa banget. Sekarang tuh kan kayaknya karena itu ada penyebutan. Nah ini bagian dari politik identitas seolah-olah musuh ya. Yang nggak satu iman. Itu jadi, salahnya itu berarti lupa apa yang dikatakan oleh Ali ibni Abi Thalib. Ya. Mereka yang bukan saudaramu dalam iman itu saudaramu dalam kemanusiaan. Kan begitu dijelas gitu. Begitu. Dan itu ajaran Islam. Dan itu kalau kita tambahkan dengan konteks kebangsaan saudaramu dalam kebangsaan betul, juga. Tentu. Itu. Oke, itu menarik itu. Makanya saya
agak distraksi sedikit, tapi Gitu. saya ingin meng-highlight soal Iya, itu. iya. Saya mau kembali ke soal Ganjar Pranowo dan Iya. dan soal koalisi PDIP dengan P3 ya, Iya. Bang Arsul ya. Kan kalau kita lihat PDIP kan sebenarnya kalau nyalonin sendiri bisa, gitu Iya. kan? Tapi tetap butuh P3 Iya. konon untuk supaya tadi itu ada stempel Islamnya lah, Ah, gitu kan. iya. Nah, sebenarnya dari P3 sendiri, terutama di akar rumput, itu gimana pandangannya melihat koalisi nih, koalisi PDIP dan P3 sekarang, Iya. dan bagaimana mereka melihat Ganjar? Iya, saya pernah diberitahu beberapa orang, Mas Hal, katanya begini. Ini barangkali lebih joke aja ya. Katanya PDIP itu nggak butuh partai lain kecuali P3. Oh, Itu kan begitu. Tapi sebaliknya, ya P3 itu sebetulnya bisa berkoalisi dengan partai mana saja, tapi yang paling sulit memang berkoalisi dengan PDIP. Nah, jadi ini walaupun itu joke ya, saya juga merasakan ya bahwa ketika kami memutuskan berkoalisi dengan PDIP itu, harus saya katakan tantangan internalnya juga cukup besar, ya, tantangan internalnya cukup besar ya. Tetapi saya sampaikan juga ya ini pilihan-pilihan politik, dan saya bilang juga kita tidak bisa melihat partai manapun itu basisnya itu hanya suudon tok. oke, Itulah, iya. ya. Nah, itu tidak boleh. Dan yang kedua, ya berilah kesempatan kepada kami bahwa kalau ini pakai istilah yang agak keren dikit, ijtihad gitu ya. Ini bisa salah, bisa benar gitu ya. Ya, kalau kemudian ternyata keliru, ini nggak mengangkat ya kami juga konsekuensinya seperti di dunia politik lah. Orang seperti Arsul Sani itu memang nggak pas lagi untuk jadi katakanlah elit atau pengurus pusat P3, harus seperti itu dong ya. Ya kita serahkan kepada yang lain. Tetapi kami itu, Mas Hal, mungkin ini sebagai penutup, kami itu sebagai partai Islam ingin agar ya orang-orang Islam paling tidak yang ada di P3 itu menjadi sebuah barisan, bukan kerumunan. Oke. Ya, kalau kerumunan itu kan kadang-kadang kita lihat memang sebentar-sebentar itu takbir, tapi setelah itu bubar nggak tahu apa yang mau dibuat. Nah, Ya, kita ini itu ingin kerumunan menjadi ya. barisan. Nah, memang kalau untuk membuat sebuah barisan, ya itu memang juga dibutuhkan juga toleransi, ya, kemudian ruang-ruang untuk perbedaan pendapat dan tidak saling menghakimi, tapi memberi kesempatan. Ya, kalau saya pribadi, saya sampaikan kalau keputusan politik yang sekarang kita ambil itu ternyata salah, misalnya P3 malah tenggelam, ya saya harus kemudian berhenti, ya, harus serahkan partai ini kepada yang lain, gitu loh. Mungkin dengan pendekatan yang lain itu bisa akan lebih baik. Oke, Bang Arsul, terima kasih atas obrolannya dan atas kehadirannya di Main TV. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita bertemu lagi di episode selanjutnya.